Assalamualaikum. Itu jawaban pada waktu sebelum Pak Haji Nur Hasan pergi ke Mekah. Itu sama tuh, umum orang Islam umumnya tahu semua, bukan Khalil aja. Semua orang Islam di luaran sana itu semua umumnya tahu. Ya, itulah. Pak Suudi, ya, Pak Suudi. Ya. Pada waktu beliau mondok menjumpai tentang dalil itu, terus nggak bisa melaksanakan, ya kan? Terus kemudian beliau ketemu dengan Pak Jun Hasan itu, ya kan? Nah, jadi itu jawaban umum itu orang semua tahu, orang Islam umum itu tahu, kata. Nggak jadi jamaah itu lah, nggak bukan orang jamaah itu tahu itu. Cuma dia bingung pelaksanaan prakteknya bagaimana jadi orang jamaah yang bisa menetapi 5 bab, menetapi 5 perkara. Itu yang orang nggak tahu umumnya. Di sini tuh loh, di pesantren sebelah rumah saya, itu dia sebut hadis itu. Nah, dia sebutkan hadis itu. Ya kan? Nah, dia pengajian subuh, ya kan? Nah, itu dia sebutkan itu. Hadis itu. Nah, Innaullah yadkhulul jannah bi amalim, sesungguhnya orang Islam itu diamalkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji diamalkan, nggak bisa masuk surga. Tidak hadis Bukhari itu, ya kan? Qalu ya Rasulullah wala anta, qala wa ana. Qala wala ana. Nah, beliau mengatakan qala wala ana itu sambil asyara bi ra'sihi, batuke dijuding. Aku le gak iso. Nah, saya ini pun nggak bisa. Illa ayyataghamatanillah bimaghfirah wa rahmati. Lah gitulah. Nah, kecuali dibungkus dengan pengampunan dan rahmat. Ada. Yang dimaksud pengampunan dan rahmat itu nggak ngerti itu si itu guru-gurumu itu. Nah, dimaksud bimaghfirah wa rahmati itu sampean netepi jamaah. Udah pol-polan. Udah dipersungguh. Kok nggak pas seperti apa yang disampaikan oleh sahabat dan Rasulullah itu. Selagi sampai tetap jamaah itu sampai diampuni, itu maksudnya. Nah, itu jawaban singkatnya itu. Kalau diorekan besok sore baru selesai ini. Saya sekarang muncul, orang bertanya selama ini semua orang di mana-mana selama ini kemana aja Cak Tojin. Karena saya melihat selama ini jamaah dibikin obak, jamaah dibikin bancaan, jamaah dibikin dieker-eker dengan orang-orang yang nggak genah ini, maka saya sekarang muncul. Saya nggak ridho. Nah, gitu. Karena saya tahu persis bagaimana perjalanannya jamaah ini. Kalau seandainya sampean dulu seorang pejuang sejati, terus digitukan orang, bagaimana kira sampean? Ridho sampean. Nah, yang membuat saya ini muncul ini karena nggak ridho. Dari dulu memang nggak mau, saya muncul itu nggak mau. Nah, karena apa? Karena saya takut apabila saya mengatakan saya takut dulu dekat dengan Pak Haji Nur Hasan, saya orang yang pendampingnya segala macam. Kalau saya salah orang nggak mau mengingatkan saya. Berarti kan menerakakan diri saya sendiri saya. Itu yang saya nggak mau. Saya ingin jadi orang masuk surga, bukan jadi ini dan itu, saya tidak. Karena saya tahu persis bahwa perjuangan untuk menetapi konsep jamaah itu sangat berat. Nah, gitu lah. Kalau dijadikan pengurus, kalau kita nggak adil dalam menghukumi, kita tidak akan masuk surga beserta royahnya. Nah, itulah masalahnya. Inna Allah la yang duru ila suarikum wa amwalikum walaki yang duru ila kulubikum wa amalikum. Itu mas. Nah, itu. Ya. Itu yang menyadarkan kita sekarang. Kenapa saya muncul, karena jamaah ini dieker-eker, diorat-arit dengan orang-orang yang nggak genah ini. Ya kan? Itulah mas ya. Itu, maka saya muncul. Kalau enggak, untuk apa saya? Nah, untuk apa saya? Dan saya orang yang punya surat, orang yang punya surat tulisan tangan dari Pak Jun Hasan, nasihatku kanggo keluargaku, itu saya punya.
Surat yang mengatakan surat yang isinya 8 baris itu loh, yang sekarang saya taruh di museum. Nah, surat itu ada sama saya. Nasihat kanggo keluargaku. Masa sekarang nasihati keluarga itu karena saya punya hak untuk memberikan nasihat ini loh gitu loh. Kalau enggak itu apa, saya dulur ora saudara tidak. Tapi karena ini kalau saya enggak mengingatkan saya nanti dayus, itu masalahnya. Yang beliau fahami, yang beliau mangkul di Mekah itu hadis itu 49. Nah, 49 hadis itu beliau pelajari. 49 hadis itu dikaji mengerucut menjadi kutubus sittah. Lah kutubus sittah itu dideplok, diperes, ya, mengerucut menjadi ilmu mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab, 5 perkara. Ya, nah, jadi 5 perkara itu dalilnya di dalam hadis. Ya, lah 5 bab itu terjemahnya, makna arti. Jadi kesimpulannya, kutubus sittah itu apabila dikaji mengerucut menjadi ilmu mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab. Itu sudah inti sarinya dari hadis 49 dan kutubus sittah. Adapun kutubus sittah tadi dideplok, diperes itu ada menir dan katul. Nah, menir itu hadis yang hasan. Katul itu adalah hadis yang dhaif. Nah, itu dikerjakan. Ya, menir dan katul tadi dikerjakan selagi tidak merusak atau bertentangan dengan yang wajib, ya monggo silakan. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Lah gitu lah ya. Nah, tuh Pak Junasan terangkan seperti itu. Ya, lah adapun yang 42 tadi ditambah diambil muatok 1 jadi berarti 7. Muatok itu banyak rujukan dari kutubus sittah itu yang merujuk ke muatok tadi. Nah, tinggal 42. Yang 42 itu namanya itu kulit sekam. Kalau di padi itu namanya sekam berambut. Nah, sekam itu apabila ditumbuk, ya, karena isi-isinya kan itu perdebatan, khilafiyah dan sebagainya, usulan, ijtihad, ulama dan sebagainya. Itu ditumbuk hasilnya. Nah, ya dedak, nggak ada menirnya, nggak ada katulnya. Nah, jadi ada orang mengatakan saya bawa 2 kontainer dari Mekah, ya, silakan nggak apa-apa, kami nggak masalah. Tapi isinya berambut, sekam. Lah Pak Jino Hasan dibawa 1 becak, ya, tapi intisarinya, ya, mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab. Nah, jalan masuk surga ya 2 itu. Lah gitulah. Lah yang maksud sak becak tadi itu pernah digambarkan Pak Jino Hasan, le apa mbok gowo kuwi? Sing mbok gegem kuwi apa emas? Nah, begitu buka, coba lihat. Begitu buka emas perongkol-perongkolan, ya kan, kayak jagung itu. Nah, apa dibilang kata orang-orang yang membawa yang 2 kontainer itu? Wah, itu bukan emas itu. Itu kuningan, itu tembaga. Akhirnya dengan orang yang gegem tadi dibuang. Begitu dibuang ada ayam. Ayam itu tahu kalau itu emas. Dia cucuk, dibawakan mbok rondo, ditukarkan jagung. Pinter PTE timbangannya awakmu. Itu maka Pak Jun Hasan mengatakan, kalau pikiranmu gak gaduk karo ilmu mangkul, ojo ilmu mangkule sing disalahno. Pikiranmu kalau sing ditata supaya iso nrimo ilmu mangkul. Itu pesannya Pak Jun Hasan kepada murid-muridnya. Assalamualaikum.